Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Jefferson Mantolas. NIM saya 2122511064. Saya dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil ujian saya. Langsung saja saya masuk pada materi soal nomor 1. Analisis tentang apa hakikat dari belajar dan pembelajaran yang sesungguhnya dan bagaimana posisi guru seharusnya dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Saya akan menjawab soal nomor 1. Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengordinasikan lingkungan agar menanjung terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Baik, saya akan menjawab soal nomor 2. Metode pembelajaran tradisional adalah metode yang menekankan konsep lama yang berkembang di lingkungan pendidikan. Nah, metode ini yang berperan aktif adalah gurunya, sedangkan muridnya menerima semua yang diberikan oleh guru itu sendiri. Nah, pelajaran tersebut itu disebut dengan metode biofistik. Nah, media pembelajaran mempunyai peran penting meningkatkan minat belajar siswa sekolah dasar khususnya kelas rendah, karena siswa kelas rendah belum mempunyai berpikir abstrak sehingga materi yang diajarkan oleh guru perlu dievaluasikan dalam bentuk yang nyata dan atau konkret. Contohnya, kompetensi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data suara atau video hanya berupa komputer pribadi, tetapi juga telepon, televisi, rumah tangga, elektronik, dan perlengkapan modern, misalnya ponsel. Baik, saya akan menjawab soal nomor 3. Menurut Anda seperti apakah guru yang profesional itu? Dan hal itu dibenarkan Prof. Yohanes Surya bahwa tidak ada anak yang bodoh, yang ada hanyalah mereka yang belum mendapatkan guru yang profesional. Nah, argumen saya, dalam dunia pendidikan tidak ada yang namanya yang bodoh dan tidak ada yang namanya bodoh, tetapi belum mendapatkan seorang guru yang begitu profesional. Jadi menurut saya siswa itu sebenarnya tidak ada yang bodoh, tetapi mereka belum mendapatkan didikan dari seorang guru yang begitu profesional. Baik, saya akan menjawab soal nomor 4. Menurut Prof. Wina Sanjaya ada 4 model baru dalam pendekatan pembelajaran, yakni mengajar berpusat pada siswa. Artinya, sistem belajar berpusat pada siswa artinya sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pelajaran dari guru. B. Siswa sebagai subjek belajar. Artinya, siswa harus berperan aktif dalam pembelajaran agar dapat kontribusikan pengalaman-pengalaman belajar dalam bentuk perubahan atau perkembangan baik dalam domain kognitif atau efektif maupun psikomotorik. C. Proses belajar berlangsung di mana saja. Artinya, pembelajaran itu bisa terjadi di mana saja. Di kelas bukanlah satu-satunya tempat belajar siswa. Mereka dapat memanfaatkan berbagai tempat baru untuk belajar sesuai kebutuhan dan sifat materi ajar. Ketika siswa akan belajar fungsi misalnya masjid, misalnya merupakan tempat belajar siswa. D. Belajar berorientasi pada
pencapaian tujuan. Artinya, tujuan belajar bukanlah hanya penguasaan materi, akan tetapi proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang dicapai. Baik, saya akan menjawab soal nomor 5 atau terakhir. Jelaskan menurut pendapat Anda keterkaitan antara strategi pembelajaran berbasis masalah. Saya akan menjawab pembelajaran di mana saja siswa mengejarkan permasalahan yang unik yang dimaksud untuk menyusun pengetahuan mereka, mengembangkan inquiry dan keterampilan berpikir, mengembangkan kemampuan diri dan percaya diri. Sedangkan strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir adalah strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir melalui fakta-fakta atau pengalaman siswa sebagai bahan memecahkan masalah. Dan teori belajar menurut pandangan humanisme adalah sebuah teori yang memanusiakan di mana seorang individu, dalam hal ini peserta didik, dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan dalam lingkungannya. Sekian hasil presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.